Pagi itu, Dewi, Tiara, dan Ayu berjalan menyusuri jalan sempit yang dipenuhi dengan toko-toko barang antik. Mereka sedang mencari sesuatu yang bisa mereka bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Toko-toko itu penuh dengan barang-barang tua yang terkesan usang, namun anehnya, setiap barang tampak memiliki cerita sendiri. Dari lukisan lama, perhiasan kuno, hingga berbagai benda yang sudah berdebu. Di tengah deretan toko itu, mereka menemukan satu tempat yang berbeda. Di luar toko yang satu ini, tidak ada nama yang terpasang. Hanya sebuah papan kayu kecil dengan tulisan yang hampir tidak terbaca karena lapisan debu. Tapi sesuatu di dalam diri Dewi menariknya untuk melangkah masuk. Toko ini sepertinya sudah lama tidak dibuka, kata Tiara, sedikit ragu. Ayu yang biasanya ceria, kali ini hanya mengangguk sambil menatap pintu toko dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka bertiga tidak bisa menahan rasa penasaran, dan akhirnya masuk ke dalam toko yang sepi itu. Begitu memasuki toko, suasana terasa berbeda, lebih gelap dan lembab. Tidak ada orang lain di dalam, hanya seorang pria tua yang duduk di meja kayu yang hampir lapuk. Wajahnya penuh dengan bekas luka, membuatnya terlihat lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Pria itu menatap mereka dengan mata tajam, tapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga melangkah lebih jauh ke dalam toko, di mana berbagai benda antik tergeletak tanpa urutan yang jelas. Tiba-tiba, pandangan Dewi tertuju pada sesuatu yang berkilau di sudut ruangan, sebuah kalung emas kuno yang tergeletak di atas meja. "Ayo, lihat itu," kata Dewi, matanya berbinar. Tiara dan Ayu mendekat, mengikuti arah pandang Dewi. Kalung itu terbuat dari emas yang terlihat sudah cukup tua, namun kilauannya tetap memikat. Tali kalungnya terbuat dari rantai kecil yang rapi, dan di bagian tengahnya terdapat sebuah liontin berbentuk matahari yang terukir halus. Dewi meraihnya, memegangnya dengan hati-hati. Rasanya, kalung itu jauh lebih berat dari yang dia kira. "Ini pasti barang langka," kata Tiara, merasa terkesima. Namun, sebelum Dewi sempat memakainya, pria tua itu bangkit perlahan dan mendekat. Wajahnya yang penuh luka itu semakin terlihat mengerikan saat ia berbicara, suaranya parau, seperti sudah lama tidak digunakan. "Kalung itu bukan sekadar perhiasan," katanya dengan suara berat yang menggema di ruangan sunyi itu. "Kalung itu adalah perjanjian. Jika sudah dikenakan, tidak bisa dilepas. Hanya bisa diwariskan, dengan harga yang mengerikan." Dewi terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Dewi, seakan tidak merasa khawatir. Pria tua itu menatap Dewi dengan tatapan yang dalam. "Jangan terlalu tergoda oleh kilauannya. Kalung ini mengikat jiwa pemiliknya. Begitu kamu memakainya, hidupmu akan berubah. Tapi bukan hanya keberuntungan yang datang, saat kalung itu dikenakan, sesuatu akan masuk ke dalam dirimu. Dan itu tidak akan pernah pergi." Ayu yang berdiri di belakang Dewi, mulai merasa cemas. "Kita tidak tertarik pada ramalan atau cerita-cerita aneh seperti itu, Pak," ujarnya, sedikit terburu-buru. Namun, Dewi tidak mendengarkan peringatan itu. Dengan senyum tipis, dia mengenakan kalung itu di lehernya, tanpa ragu. Begitu kalung itu berada di tempatnya, Dewi merasakan sesuatu yang aneh, ada semacam getaran halus yang mengalir melalui tubuhnya. Seperti aliran energi yang tak kasat mata. Tiba-tiba, ia merasa lebih ringan, lebih hidup. "Ini, luar biasa," katanya, tersenyum lebar. "Dewi, tunggu," seru Tiara. "Kamu harus melepaskannya. Pria ini sudah memperingatkan kita." Namun, Dewi hanya tertawa. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalung ini hanya barang antik biasa, kan?" jawab Dewi dengan santai, meskipun sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Pria tua itu hanya menggelengkan kepala perlahan, ekspresinya penuh kekhawatiran. "Kamu sudah memilih jalanmu, Nona. Semoga kamu siap menerima konsekuensinya." Dengan kata-kata itu, pria tua itu kembali duduk di kursinya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiara dan Ayu saling pandang, semakin merasa cemas. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. "Dewi,
yang dulu penuh semangat dan ceria, kini terlihat berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikan Dewi. Setelah membayar kalung itu, mereka keluar dari toko antik tersebut, namun jalanan terasa berbeda. Seolah-olah, setiap langkah mereka lebih berat. Begitu sampai di luar, Dewi menatap kalung itu sekali lagi, dan ada senyum tipis di wajahnya. "Ayo pulang," kata Dewi, matanya berbinar. Namun, di dalam hati Tiara dan Ayu, mereka merasa ada yang tidak beres. Kalung itu bukan sekadar perhiasan. Sesuatu yang lebih gelap telah terikat di sekitar hidup Dewi, dan mereka tahu mereka baru saja terjebak dalam sesuatu yang tak bisa mereka bayangkan. Hari-hari pertama setelah Dewi mengenakan kalung itu, Tiara dan Ayu merasa cemas, namun mereka mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dewi semakin terlihat bahagia, seperti ada sesuatu yang membangkitkan semangatnya. Bisnisnya mulai berkembang pesat, hubungan dengan klien semakin lancar, dan ia mendadak menjadi pusat perhatian di berbagai acara. Semuanya berjalan mulus, namun ada sesuatu yang tak bisa mereka abaikan. Dewi berubah. Tiara dan Ayu sudah lama mengenal Dewi. Mereka tahu betul bagaimana sikapnya, caranya tertawa, berbicara, bahkan gerak-geriknya. Namun, setelah mengenakan kalung itu, ada perbedaan yang mencolok. Dewi tidak lagi tertawa lepas seperti dulu. Wajahnya terkadang terlihat kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh, atau bahkan lebih mengerikan, sesuatu yang ada di luar dirinya. Malam itu, mereka bertiga berkumpul di rumah Dewi. Tiara duduk di sofa sambil melihat Dewi yang sedang sibuk memeriksa laporan bisnis di meja kerjanya. Ayu duduk di sisi lain, tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. "Dewi," Ayu akhirnya berbicara, suara lembut, namun penuh ketegasan. "Aku merasa ada yang aneh denganmu. Kamu berubah, Dewi." Dewi mengangkat wajahnya, matanya tampak tajam. "Aneh? Apa maksudmu, Ayu?" jawab Dewi, suaranya terdengar lebih datar daripada biasanya. Tiara menatapnya. Ada sesuatu di balik mata Dewi yang tidak bisa mereka pahami. "Kamu bukan seperti dulu, Dewi," kata Tiara. "Kalung itu, kamu pasti merasa ada yang aneh setelah memakainya, kan?" Dewi terkesiap. Lalu, ia tertawa kecil. "Kalian terlalu khawatir. Aku hanya merasa lebih hidup. Lebih kuat. Apa yang salah dengan itu?" Ayu dan Tiara saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa lagi. Mereka sudah mencoba berbicara dengan Dewi, tetapi sahabat mereka tampaknya sudah terperangkap dalam dunia yang tak mereka mengerti. Paginya, Dewi berjalan ke ruang kerjanya dengan langkah yang lebih cepat daripada biasanya. Tiara dan Ayu menyusul di belakangnya, mencoba untuk berbicara lebih lanjut, tetapi Dewi menolak untuk membuka diri. Sesuatu yang aneh terlihat pada raut wajah Dewi. Wajah yang dulu penuh keceriaan kini terlihat lebih dingin, seakan ada sesuatu yang menghalangi perasaannya. Di ruang kerjanya, Dewi memandangi cermin besar di dinding. Setiap kali ia menatap cermin itu, ia merasa ada yang berbeda. Wajahnya, meskipun tampak seperti dirinya, terasa asing. Ia tidak bisa mengingat kapan tepatnya ia mulai merasa seperti ini, tetapi ada sesuatu yang aneh mengisi kepalanya. Sebuah suara bisikan yang tak bisa ia abaikan. "Dewi, Dewi, kamu akan memiliki semuanya, tapi kamu harus membayar harga yang lebih besar." Suara itu terdengar begitu jelas, meskipun hanya di dalam pikirannya. Dewi terdiam, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya berubah, meskipun ia tahu itu adalah dirinya. Tapi ada yang salah, seperti ada bayangan yang menggerayangi dirinya. Sebuah kekuatan yang mulai menguasainya. Perlahan, tangan Dewi meraih kalung emas di lehernya, dan entah mengapa, kalung itu terasa semakin berat. "Dewi," suara Tiara memecah keheningan, memanggil dari pintu ruang kerja. Dewi menoleh, wajahnya kembali tersenyum, namun senyum itu terasa aneh, seperti sebuah senyuman yang tidak sepenuhnya miliknya. "Ya, Tiara? Ada apa?" jawab Dewi, suaranya datar. Tiara dan Ayu masuk perlahan,
melihat Dewi yang kini berdiri di depan cermin. Mereka merasakan ketegangan di udara. Dewi tidak lagi terlihat seperti Dewi yang mereka kenal. Ada sesuatu yang mengerikan di balik matanya. "Kamu baik-baik saja, Dewi?" tanya Ayu dengan suara yang bergetar, mencoba menembus ketegangan di antara mereka. Dewi menatap mereka, lalu dengan santai ia menjawab, "Aku baik-baik saja, kok. Kalung ini membawa keberuntungan, bukan? Bisnis saya lancar, semuanya berjalan dengan baik." Namun, kata-kata Dewi tidak bisa menutupi ketegangan yang dirasakannya. Ada perubahan yang lebih dalam, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan alasan bisnis yang sukses. Ayu mendekat dan mencoba meraih tangan Dewi, namun Dewi menarik tangannya dengan cepat. Matanya kini terlihat tajam, hampir seperti ada sesuatu yang menguasainya. "Jangan khawatir, Ayu. Aku bisa mengatasi semuanya sendiri," Dewi berkata dengan nada yang lebih dalam, lebih berat dari sebelumnya. Tiara dan Ayu tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka merasa takut. Dewi, yang dulunya ceria dan selalu ada untuk mereka, kini terasa seperti orang lain. Seseorang yang tidak mereka kenal lagi. "Dewi, tolong dengar kami." Tiara akhirnya berteriak, suaranya hampir putus asa. Kalung itu bukan hanya perhiasan, kan? Ada sesuatu yang salah. Kamu harus melepaskannya." Dewi menatap Tiara dengan tajam, senyum di wajahnya semakin melebar. "Aku sudah terlalu jauh, Tiara. Tidak ada yang bisa mengubahnya sekarang," jawab Dewi, dan untuk sesaat, ada kilatan yang begitu asing di matanya, seperti sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih berbahaya daripada apa yang mereka bayangkan. Keduanya terdiam. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dewi, sahabat mereka yang selalu mereka percayai, kini bukan lagi sosok yang sama. Ada sesuatu yang menguasainya, dan kalung itu sepertinya adalah kunci dari semua perubahan ini. Tiara menatap kalung itu, berkilau di leher Dewi, dan tiba-tiba perasaan takut menyelimutinya. Mereka tidak bisa melepaskan Dewi begitu saja. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai sadar, mereka tidak hanya harus menyelamatkan Dewi, tapi juga diri mereka sendiri. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa mereka hindari. Kalung itu, perhiasan yang tampak sederhana, ternyata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Dewi telah terikat dalam perjanjian yang mengerikan. Dan mereka, yang kini terjebak dalam kehidupan Dewi, harus mencari cara untuk menghentikan semuanya sebelum terlambat. Tapi bagaimana caranya? Di dunia yang penuh dengan kutukan dan kebohongan, siapa yang bisa mereka percaya? Babak baru kehidupan mereka baru saja dimulai, dan kali ini, tak ada jalan mundur. Pagi itu, Dewi kembali bekerja seperti biasa. Tiara dan Ayu menatapnya dari jauh, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, namun Dewi seakan menutup diri. Ia sudah berbeda, dan mereka mulai merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan kehidupannya. Mereka berusaha untuk tetap tenang, tapi ada ketegangan yang semakin mengisi udara di sekitar mereka. Dewi duduk di meja kerjanya dengan tenang, memandangi layar komputer yang menampilkan angka-angka yang terus meningkat. Setiap transaksi bisnis yang berhasil, setiap kesepakatan yang tercapai, semuanya membawa lebih banyak kekayaan. Namun, keberuntungan yang datang seolah tidak pernah ada habisnya. Begitu banyaknya, sampai membuatnya merasa seperti sedang hidup dalam mimpi yang tidak pernah berakhir. Tiara dan Ayu duduk di sofa ruang tamu, saling pandang dengan ekspresi cemas. Mereka tidak tahu harus bagaimana lagi. Mereka sudah mencoba berbicara dengan Dewi berkali-kali, namun sahabat mereka yang dulu penuh dengan keceriaan kini menjadi sosok yang dingin dan jauh. Kalung itu terus menggantung di leher Dewi, seolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dirinya, dan mereka mulai merasa kalung itu lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Tiara," kata Ayu, suaranya lemah. "Dewi sudah bukan Dewi yang kita kenal." Tiara menghela napas panjang. "Aku tahu. Tapi aku merasa kita harus melakukan sesuatu, Ayu. Kalung itu, entah apa yang terjadi,
Tapi ini bukan sekadar perhiasan biasa. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang kalung itu. Ayu mengangguk pelan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dewi sepertinya tidak ingin mendengarkan kita lagi. Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia bisa berubah begitu cepat? Tiara memandangi Dewi dari kejauhan. Sahabatnya yang dulu selalu ceria dan penuh semangat kini menjadi sosok yang dingin, seolah ada yang hilang dalam dirinya. Tiara tahu ada sesuatu yang menguasai Dewi, dan itu bukanlah dirinya yang dulu. Kalung itu jelas memiliki kekuatan yang tak terbayangkan sebelumnya. "Jangan khawatir, Tiara," suara Dewi tiba-tiba terdengar, membuat mereka berdua terkejut. Dewi berdiri di ambang pintu, matanya menatap mereka dengan tatapan yang tidak mereka kenali. "Aku baik-baik saja. Aku sedang menjalani hidupku yang lebih baik." Tiara dan Ayu terdiam, seolah tak bisa berkata-kata. Dewi tidak menunjukkan rasa khawatir sama sekali. Bahkan, ada ketenangan yang hampir menyeramkan dalam suaranya. "Apa maksudmu, Dewi?" tanya Tiara, akhirnya berani membuka suara. "Kamu berubah, Dewi. Kamu tidak seperti yang dulu. Kalung itu, ada apa dengan kalung itu?" Dewi tersenyum, tetapi senyumnya tidak terlihat alami. "Aku tidak perlu penjelasan tentang kalung ini, Tiara. Semua ini sudah terlambat. Kalung ini memberikan apa yang aku inginkan. Keberuntungan, kesuksesan, dan lebih dari itu. Kamu tidak perlu khawatirkan aku." Ayu merasakan hawa yang semakin dingin. "Dewi, kamu sedang diawasi oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kami khawatir tentangmu. Kalung itu..." "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," potong Dewi dengan cepat. "Aku sudah memilih jalan ini. Aku tak ingin ada yang menghalangiku. Kalian tidak mengerti." Tiara dan Ayu saling pandang. Mereka sudah tidak bisa lagi mengandalkan Dewi seperti dulu. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang menguasai sahabat mereka, dan itu bukan lagi Dewi yang mereka kenal. Malam itu, setelah Dewi pergi tidur, Tiara dan Ayu duduk bersama di ruang tamu, berbicara pelan. "Aku tidak bisa terus seperti ini," kata Tiara, suaranya penuh kekhawatiran. "Dewi sudah tidak bisa diselamatkan hanya dengan kata-kata. Kita harus mencari cara untuk menghentikan kutukan itu." Ayu menatap langit malam melalui jendela, matanya kosong. "Tapi bagaimana? Apa kita harus mencari pria tua itu lagi? Apa dia yang bisa memberi kita jawaban?" Tiara menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu. Tapi kita harus mencari tahu lebih banyak tentang kalung itu. Jika kalung itu benar-benar memiliki kekuatan seperti yang dia katakan, kita harus menemukan cara untuk mengakhirinya." Pagi berikutnya, Dewi bangun lebih awal dari biasanya. Dengan langkah ringan, ia berjalan menuju kamar mandi, mencuci wajahnya, dan menatap diri di cermin. Lagi-lagi, ia merasa ada yang aneh. Setiap kali ia menatap cermin, wajahnya seolah berubah, tetapi hanya sedikit. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang tak bisa ia pegang, tetapi terasa sangat nyata. Kalung itu ada di lehernya, dan kali ini terasa lebih berat. Ada bisikan halus yang terus-menerus bergema di kepalanya, membuatnya merasa lebih kuat, lebih berkuasa, lebih terikat. "Dewi, kamu akan menjadi lebih besar, lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Semua ini milikmu, semuanya, tapi kamu harus mengorbankan lebih banyak." Bisikan itu semakin sering terdengar, semakin jelas. Ia tidak tahu apakah bisikan itu miliknya atau bukan. Yang jelas, kalung itu memberi sesuatu, keberuntungan, kekayaan, kesuksesan. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Setelah selesai berpakaian, Dewi berjalan keluar menuju ruang tamu. Tiara dan Ayu sudah duduk di sofa, saling pandang dengan cemas. Dewi tidak tampak terpengaruh sama sekali. Wajahnya tetap datar, meskipun ada sesuatu yang tidak mereka bisa mengidentifikasi. "Kalian masih khawatir tentang aku?" tanya Dewi sambil duduk di kursi, matanya menatap mereka dengan kosong. Tiara menggeleng. "Tidak, Dewi. Tapi kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu berubah.
Kalung itu, bisakah kamu melepaskannya? Dewi menghela napas, sedikit kesal. Aku sudah bilang, aku baik-baik saja. Kalian tidak mengerti apa yang aku rasakan. Jangan ganggu aku. Ayu berdiri, merasa putus asa. Kami hanya ingin menyelamatkanmu, Dewi. Tolong dengarkan kami. Tiba-tiba, Dewi berdiri, wajahnya mengeras. Sudah cukup. Aku sudah memilih jalanku. Dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Suara Dewi begitu keras, begitu penuh amarah, membuat Tiara dan Ayu terkejut. Mereka tahu, saat itu, tidak ada lagi Dewi di hadapan mereka. Yang ada hanyalah sosok yang terperangkap dalam kutukan kalung itu, dan mungkin, sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ketika Dewi meninggalkan mereka, Tiara dan Ayu terdiam di ruang tamu, tak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka mulai sadar bahwa mereka harus segera menemukan jalan untuk menghentikan semuanya, sebelum terlambat. Sebelum Dewi sepenuhnya hilang, dan kalung itu mengambil alih segalanya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan perubahan pada Dewi semakin terlihat jelas. Kalung emas yang digantungkan di lehernya seakan menjadi penanda perubahan itu, makin hari makin terlihat jelas bahwa kalung itu bukan sekadar perhiasan. Dewi, yang dulu ramah dan ceria, kini hanya muncul sebagai sosok yang dingin dan terasing dari dunia sekitarnya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan sendirian, semakin jarang ia berbicara dengan Tiara dan Ayu, bahkan saat mereka berusaha mengajaknya berbicara. Tiara dan Ayu tahu bahwa mereka harus segera melakukan sesuatu. Mereka tidak bisa hanya duduk diam menunggu Dewi berubah lebih jauh lagi. Dalam hati, mereka sudah mulai merasa takut, namun mereka juga tahu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Dewi adalah dengan mencari tahu lebih dalam tentang kalung itu. Suatu malam, setelah Dewi kembali tidur, Tiara dan Ayu duduk bersama di ruang tamu, berbicara dengan suara rendah. Mereka sudah lama tahu bahwa kalung itu adalah sumber dari perubahan yang terjadi, tetapi mereka belum menemukan cara untuk melepaskannya dari Dewi. Mereka tidak tahu banyak tentang kalung itu, hanya ingatan tentang kata-kata pria tua yang pernah memperingatkan mereka. Aku merasa kita sudah tidak punya banyak waktu, kata Ayu, suaranya penuh ketegangan. Kalung itu semakin mengikat Dewi. Dia makin tidak bisa dikendalikan. Tiara mengangguk pelan. Aku tahu, Ayu. Tapi kita harus mencari tahu lebih banyak. Kita harus kembali ke toko itu. Mungkin ada petunjuk lain tentang bagaimana cara melepaskan kalung itu. Ayu terlihat ragu. Tapi bagaimana kalau pria tua itu tidak ada lagi? Bagaimana kalau dia tidak ingin membantu kita? Tiara menghela napas. Kita harus mencobanya. Dewi sudah berubah terlalu banyak. Kalau kita tidak melakukan sesuatu sekarang, kita akan kehilangan dia selamanya. Ayu menatap Tiara dengan mata penuh keputusasaan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Jika kalung itu benar-benar mengikat jiwa, apa kita bisa mengembalikan semuanya seperti semula? Tidak ada yang tahu pasti, jawab Tiara, tapi kita tidak akan tahu kalau kita tidak mencobanya. Keputusan itu sudah diambil. Keesokan harinya, Tiara dan Ayu pergi ke toko barang antik tempat mereka pertama kali menemukan kalung itu. Mereka berharap bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut, atau bahkan mungkin ada cara untuk melepaskan kutukan yang ada pada kalung tersebut. Toko itu, yang tersembunyi di sudut jalan kecil, kini terasa semakin menakutkan. Begitu mereka membuka pintu dan masuk ke dalam, udara dalam ruangan terasa berat. Rak-rak tua yang berisi barang-barang antik itu menyelimuti ruangan dengan kesan suram, dan bau kayu serta debu memenuhi indera penciuman mereka. Mereka berdua melangkah hati-hati, matanya mencari-cari sosok pria tua yang mereka temui sebelumnya. Namun, seperti yang mereka duga, pria tua itu tidak ada di sana. Hanya ada kesunyian yang mencekam, dengan pencahayaan yang temaram. Tiara dan Ayu saling pandang, dan mereka tahu bahwa mereka harus menggali lebih dalam. Dia harusnya ada di sini, kata Tiara dengan cemas. Atau setidaknya ada petunjuk. Mereka mulai menjelajahi setiap sudut toko, memeriksa barang-barang yang tersebar di rak-rak. Lalu, di salah satu meja kayu tua,
mereka menemukan sebuah buku kecil yang tampaknya sudah sangat usang. Buku itu tampak seperti buku catatan yang dipenuhi tulisan tangan yang hampir tak terbaca. Ayu mengambil buku itu dengan hati-hati dan membuka halamannya. Buku itu berisi catatan tentang berbagai jenis barang antik yang pernah dijual di toko tersebut. Di antara halaman-halaman yang terisi tulisan tangan itu, Tiara dan Ayu menemukan sebuah entry yang menarik perhatian mereka. Tertulis di sana tentang kalung emas yang mirip dengan yang dipakai Dewi. Kalung itu disebut kalung perjanjian, dan di dalam catatan tersebut tertulis peringatan yang jelas. Kalung ini bukan hanya sekadar perhiasan. Ia mengikat jiwa pemiliknya dalam sebuah perjanjian abadi. Ketika dikenakan, ia memberikan keberuntungan luar biasa, tetapi pada saat yang sama, jiwa pemiliknya akan terikat pada entitas yang lebih tua dan lebih kuat, yang akan menguasai pikiran dan tubuh mereka. Tidak ada yang bisa melepaskannya, kecuali mereka yang pertama kali mengenakannya. Ayu membaca dengan terbata-bata, sementara Tiara mulai merasakan keringat dingin di dahinya. Jadi, kalung ini memang benar-benar mengikat jiwa, tanya Tiara, suara pelan, seakan takut jika suara mereka akan membangunkan sesuatu yang lebih mengerikan. Ayu menutup buku itu dengan tangan gemetar. Itu artinya, Dewi tidak akan bisa lepas dari kalung itu. Kalau dia tidak bisa melepasnya, maka jiwa Dewi akan hilang. Tiara menatap buku itu dalam diam, berusaha mencerna semua informasi yang baru mereka temukan. Kalau begitu, satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah dengan mengembalikan kalung itu ke tempatnya, kan? Ayu mengangguk pelan, namun ekspresinya menunjukkan keraguan. Tapi siapa yang tahu bagaimana cara mengembalikannya? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menemui pria tua itu lagi? Mereka terdiam sejenak, sama-sama merasakan ketegangan yang membungkus mereka. Mereka tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk mengembalikan kalung itu sebelum semuanya terlambat. Keduanya menyadari bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Toko itu, tempat yang dulu sepertinya hanya penuh dengan barang antik biasa, kini terasa lebih seperti tempat yang penuh dengan rahasia gelap yang tidak mereka mengerti. Mereka harus menemukan pria tua itu, atau apapun yang bisa memberikan jawaban. Dengan hati yang berat, Tiara dan Ayu meninggalkan toko itu, bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Mereka tidak bisa mundur sekarang. Dewi masih ada di sana, di balik kalung itu, dan mereka harus menemukan cara untuk membebaskannya sebelum semuanya terlambat. Dan meskipun mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, mereka tahu satu hal, jalan ini hanya bisa diakhiri jika mereka siap menghadapi kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Tiara dan Ayu kembali ke rumah dengan langkah yang berat. Di dalam hati, mereka sudah merasakan betapa sulitnya perjalanan yang harus mereka tempuh. Buku yang mereka temukan di toko barang antik itu jelas mengungkapkan betapa mengerikannya kutukan kalung yang kini terikat pada Dewi. Namun, meskipun mereka tahu bahwa kalung itu harus dikembalikan ke tempatnya, satu pertanyaan tetap menggantung di benak mereka, bagaimana caranya? Malam itu, mereka duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Tiara menatap Ayu, matanya penuh dengan kebingungannya. Ayu, apakah kita benar-benar bisa melakukannya? Mengembalikan kalung itu? Apa kita harus mencari pria tua itu lagi? Ayu menggelengkan kepala, menatap kosong ke lantai. Aku juga tidak tahu, Tiara. Kalung itu sudah mengubah Dewi. Aku merasa semakin hari, Dewi semakin tidak seperti Dewi yang kita kenal. Kita hampir kehilangan dia. Tiara menggigit bibirnya, berusaha menahan perasaan yang mulai bercampur aduk antara takut dan putus asa. Kalau kita tidak melakukan sesuatu sekarang, Dewi akan hilang, Ayu. Kita harus menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini. Ayu mendesah panjang. Tapi siapa yang bisa membantu kita? Kita bahkan tidak tahu siapa pria tua itu sebenarnya. Dia sepertinya tahu banyak tentang kalung itu, tapi apakah dia bisa dipercaya? Tiara menunduk, memikirkan kembali wajah pria tua yang penuh luka itu. Mungkin dia tahu lebih banyak. Kita harus menemui dia lagi, tidak peduli apapun.
keputusan itu sudah diambil. Keesokan harinya, Tiara dan Ayu kembali menuju toko barang antik itu. Namun kali ini, mereka sudah siap dengan pikiran yang lebih tajam dan hati yang penuh tekad. Mereka harus menemukan pria tua itu, atau apapun yang bisa memberi mereka jawaban. Setibanya di toko, suasana yang mereka temui lebih mencekam daripada sebelumnya. Toko itu seolah menunggu kedatangan mereka. Di dalam ruangan yang sama, rak-rak berisi barang-barang antik tergeletak seperti barang tak berharga. Terkadang, seakan ada angin yang berbisik pelan, menggugah bulu roma mereka. Tiara dan Ayu berjalan perlahan, menelusuri setiap sudut ruang yang gelap. Mereka tahu, mereka tidak bisa lagi mengandalkan keberuntungan atau kebetulan. Ini adalah langkah besar yang mereka ambil, dan mereka tidak bisa mundur. Ketika mereka hampir menyerah dan merasa bahwa mereka mungkin tidak akan menemui pria tua itu lagi, sebuah suara mengejutkan mereka. "Kalian kembali." Suara itu terdengar pelan, seperti bisikan yang datang dari sudut ruangan. Tiara dan Ayu langsung berbalik, dan di sana, di sudut toko, pria tua yang penuh luka itu berdiri, menatap mereka dengan tatapan yang penuh teka-teki. "Apa yang kalian inginkan?" tanya pria itu, suaranya serak dan berat. Tiara langsung mendekat, merasa gugup tetapi juga harus bertindak cepat. Kami ingin tahu lebih banyak tentang kalung itu. Dewi, sahabat kami, sudah mengenakannya. Kalung itu mengubahnya." Pria tua itu terdiam sejenak, seolah-olah mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan Tiara. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala perlahan. "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan," ujarnya dengan suara pelan, namun penuh penekanan. "Kalung itu bukan barang biasa. Itu adalah kutukan yang mengikat jiwa." Ayu melangkah maju, wajahnya penuh kecemasan. "Lalu, apa yang bisa kami lakukan? Apakah ada cara untuk menghentikan semua ini?" Dewi sudah tidak seperti dirinya lagi. Pria tua itu menghela napas panjang. Satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan itu adalah dengan melepaskan kalung itu dari tubuhnya. Namun, hal itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Kalung itu tidak akan mudah dilepas, apalagi setelah terikat begitu lama. "Apa maksudmu dengan terikat begitu lama?" tanya Tiara dengan tegas, mencoba memahami apa yang dimaksud pria itu. Pria tua itu menatap Tiara dan Ayu dengan tatapan yang dalam. Kalung itu tidak hanya mengikat tubuh dan jiwa, tetapi juga mengikat masa lalu dan kehidupan sebelumnya. Pemilik kalung ini akan terus terhubung dengan entitas yang lebih tua dari mereka, entitas yang telah ada jauh sebelum manusia mengetahui dunia ini. Ayu merasa ketakutan merayap di sekujur tubuhnya. "Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apa ada cara untuk mengembalikannya?" Pria itu menatap mereka dengan tatapan yang penuh rasa iba. Kalung itu tidak akan pernah bisa dilepas oleh orang yang mengenakannya. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan melakukan pengorbanan. Dewi harus memilih antara terus hidup dengan kalung itu, atau melepaskan diri dari ikatan itu dengan cara yang sangat berbahaya. Tiara merasa jantungnya berdebar kencang. Apa pengorbanan yang harus dilakukan? Apa yang harus Dewi lakukan? Pria tua itu hanya menggelengkan kepala. "Kalian tidak siap untuk mendengarnya," jawabnya pelan. "Kalung itu tidak akan membiarkan Dewi pergi begitu saja. Jika Dewi ingin bebas, ia harus rela kehilangan lebih dari yang kalian bayangkan." Ayu menundukkan kepalanya, bingung dan ketakutan. "Lalu, apa yang harus kami lakukan? Apakah ada cara lain?" Pria itu menarik napas panjang. "Kalian harus berbicara dengan Dewi. Hanya dia yang bisa memutuskan. Kalian tidak bisa mengubah takdir yang sudah dituliskan kalung itu. Yang bisa kalian lakukan adalah memberikan Dewi pilihan." Namun, sebelum Tiara dan Ayu bisa bertanya lebih lanjut, pria itu menghilang begitu saja ke dalam bayang-bayang toko, seperti sebuah ilusi yang lenyap dalam kegelapan. Mereka berdua saling pandang, rasa takut yang semakin menyesakkan dada mereka. Kini, mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Dewi harus membuat pilihan sendiri,
dan itu bukan pilihan yang bisa mereka tentukan. Semua yang mereka lakukan hanya akan membawa mereka lebih dekat pada kebenaran yang lebih gelap, sebuah pilihan yang mengancam untuk mengubah segalanya. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Tiara dan Ayu masih duduk di ruang tamu, wajah mereka kusut dengan kecemasan yang semakin menggebu. Perasaan tidak pasti menggelayuti mereka, seperti ada sesuatu yang menekan di dada. Pria tua itu telah memberi mereka petunjuk, tetapi petunjuk itu seakan hanya menambah kebingungannya. Dewi harus memilih, kata Tiara, berbicara pelan, seakan mengungkapkan sesuatu yang sangat berat. Tapi, pilihan apa yang bisa kita tawarkan padanya? Apa yang harus dia pilih? Ayu menggelengkan kepala, matanya terlihat kosong. Aku tidak tahu, Tiara. Ini lebih berat daripada yang kita bayangkan. Kalung itu mengikat lebih dari sekadar tubuh Dewi, dia mengikat jiwa dan kehidupan sebelumnya. Tiara menatap Ayu. Tapi itu artinya, Dewi akan kehilangan dirinya jika tetap memakai kalung itu. Tidak ada jalan keluar. Kita harus meyakinkannya untuk memilih, apapun konsekuensinya. Namun, meskipun mereka tahu mereka harus melakukan sesuatu, mereka tahu tidak mudah untuk berbicara dengan Dewi. Setiap kali mereka mencoba berbicara dengannya, Dewi selalu tampak lebih jauh, seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkannya dari mereka. Hari itu, Tiara dan Ayu memutuskan untuk menemui Dewi. Mereka tidak tahu bagaimana, tapi mereka harus mencoba. Mereka harus menghadapi Dewi, dan berbicara padanya tentang kalung itu, tentang pengorbanan yang harus dilakukan. Ketika mereka tiba di rumah Dewi, pintu sudah terbuka. Dewi duduk di ruang tamu, wajahnya yang dulu ceria kini terlihat datar dan kosong. Kalung emas itu masih tergantung di lehernya, seakan menjadi bagian dari dirinya yang tidak bisa dilepaskan. Tiara dan Ayu melangkah masuk dengan hati yang berat. Dewi, Tiara memulai, suaranya lembut. Kita perlu bicara. Dewi menoleh pelan, tatapannya kosong dan tak tertarik. Apa yang ingin kalian bicarakan? Suara Dewi terdengar aneh, lebih rendah dari biasanya, seperti ada sesuatu yang terpendam di baliknya. Ayu menghela napas panjang. Dewi, kalung itu mengubahmu. Kami tahu kamu merasa baik-baik saja sekarang, tapi itu bukan kamu. Kamu kehilangan dirimu sendiri. Dewi tidak menjawab. Wajahnya tetap datar, seperti terpisah dari realitas yang ada di sekitarnya. Tiara merasa cemas. Dewi, kamu harus mendengarkan kami. Ada cara untuk melepaskan kalung itu. Kamu tidak harus terus menjalani kehidupan ini seperti ini. Dewi memandang Tiara dengan tatapan yang kosong, hampir seperti tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Aku baik-baik saja, jawabnya datar. Aku tidak merasa ada yang salah. Ayu merasa hatinya semakin berat. Dewi, kamu tahu itu bukan dirimu. Kalung itu mengendalikanmu. Kami tidak bisa membiarkanmu terus seperti ini. Tiba-tiba, Dewi berdiri, dan kalung emas di lehernya berkilau dengan cahaya yang aneh. Kalian tidak mengerti, katanya dengan suara yang lebih dalam, lebih asing. Kalung ini adalah bagian dari hidupku sekarang. Aku sudah menerimanya. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Tiara dan Ayu terdiam, terkejut oleh kata-kata Dewi yang terdengar begitu berbeda dari biasanya. Mereka tahu kalung itu mulai mengambil alih lebih banyak lagi. Jadi, kamu lebih memilih untuk kehilangan diri kamu sendiri? Tanya Tiara dengan suara hampir putus asa. Dewi menatap mereka dengan tatapan yang semakin kosong. Aku tidak kehilangan apapun. Aku menjadi lebih kuat. Tidak ada yang salah dengan kalung ini. Aku sudah mencapainya. Ayu memegang lengan Tiara, mencoba menenangkan dirinya. Dewi, kami tidak bisa membiarkanmu seperti ini. Kamu masih punya pilihan. Kalung itu hanya akan mengikatmu lebih dalam lagi jika kamu terus memakainya. Dewi tertawa kecil, suara tawanya terasa aneh, bukan suara tawanya yang dulu. Pilihan? Tidak ada pilihan. Ini adalah takdirku sekarang. Tiara merasa ada sesuatu yang aneh dengan cara Dewi berbicara. Semua yang keluar dari mulutnya terasa seperti bukan dirinya.
Dewi, kita harus melepaskan kalung itu. Kita harus melakukan pengorbanan agar kamu bisa bebas. Pengorbanan? Dewi menatap mereka dengan tatapan kosong. Apa yang kalian maksud dengan itu? Apa yang bisa kalian berikan? Ayu menggigit bibirnya, lalu menatap Dewi dengan tegas. Kamu harus memilih, Dewi. Ini adalah pilihan yang harus kamu buat. Kamu harus menentukan apakah kamu akan terus terikat pada kalung itu, atau kamu melepaskannya, dan itu berarti kehilangan sesuatu yang sangat besar. Dewi berjalan mundur jauh ke dalam ruangannya. Aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa kembali lagi. Ayu dan Tiara saling pandang dengan cemas. Kalung itu sudah menguasai Dewi sepenuhnya. Mereka tidak tahu lagi apa yang bisa mereka lakukan. Dewi yang mereka kenal sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya sosok yang terjebak dalam kalung itu, berjuang antara keinginan dan kutukan yang lebih kuat darinya. Tiara mendekati Dewi, suara tegasnya kembali terdengar. Dewi, jangan biarkan kalung itu mengendalikanmu lebih jauh lagi. Jangan biarkan dirimu hilang selamanya. Dewi menatap Tiara dengan mata yang dingin. Aku tidak akan hilang. Aku hanya menjadi lebih kuat. Dengan tatapan yang semakin kosong, Dewi berbalik dan meninggalkan mereka di ruang tamu. Tiara dan Ayu terdiam, bingung, dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Waktu terus berjalan, tetapi mereka tidak bisa menahan perasaan takut yang semakin menggelayuti hati mereka. Dewi sudah diambang keputusan besar. Tapi jika kalung itu sudah menguasai sepenuhnya, apakah Dewi masih punya pilihan? Ataukah semuanya sudah terlambat? Dewi semakin menjal. Hari demi hari, dia semakin tertutup, semakin asing. Kalung emas itu tidak hanya mengikat tubuhnya, tapi juga mengubahnya menjadi seseorang yang tidak mereka kenal. Tiara dan Ayu merasakan perasaan yang tak bisa dijelaskan, seperti ada sesuatu yang hilang setiap kali mereka melihat Dewi. Kecuali kalung itu, segala hal yang dulu ada pada diri Dewi semakin memudar. Hari itu, Tiara dan Ayu memutuskan untuk menemui Dewi lagi, berharap bisa menyentuh hatinya, berharap masih ada Dewi yang mereka kenal di dalam sana. Mereka berjalan pelan menuju rumah Dewi, perasaan cemas dan takut menguasai mereka. Tidak ada kata-kata yang bisa mereka ucapkan, hanya perasaan yang membuncah di dada. Saat mereka sampai di depan rumah Dewi, pintu sudah terbuka. Mereka masuk, tanpa berkata apa-apa, langsung menuju ruang tamu. Dewi duduk di sana, seperti biasa, dengan kalung emas di lehernya. Namun ada yang berbeda. Kali ini, matanya kosong, tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Wajahnya tidak lagi seperti Dewi yang mereka kenal. Ada apa denganmu, Dewi? Ayu bertanya dengan suara yang bergetar. Dewi menoleh pelan, namun wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Tidak ada senyum, tidak ada kebahagiaan, hanya kosong. Kalung emas itu berkilau dengan cara yang menakutkan. Seperti ada kekuatan yang mencekam dari dalamnya. Aku baik-baik saja, jawab Dewi dengan suara yang datar, hampir seperti bukan dirinya. Tiara menggelengkan kepala. Tidak, Dewi. Kamu tidak baik-baik saja. Kami sudah mencoba untuk berbicara denganmu, tapi kamu tidak mendengarkan kami. Kalung itu mengubahmu. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Dewi menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Hanya diam, seperti ada sesuatu yang menahan kata-kata di dalam mulutnya. Ayu melangkah maju, berusaha berbicara lebih lembut. Dewi, kami tidak ingin kehilanganmu. Kalung itu, kamu harus melepaskannya. Dewi tetap diam, tidak ada reaksi. Namun, tiba-tiba, matanya berubah. Sekilas, ada kilatan yang aneh, seolah-olah bukan Dewi yang sedang melihat mereka, tetapi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap. Tiara merasakan bulu roma merinding, namun ia berusaha tetap tenang. Dewi, kamu masih di sana, kan? Tiba-tiba, Dewi berdiri. Ia berjalan ke arah cermin besar di sudut ruangan, menghadap dirinya sendiri. Tiara dan Ayu hanya bisa terdiam, memandanginya dari jauh.
Wajah Dewi yang dulu cerah dan ramah kini berubah menjadi wajah yang tak bisa dikenali. Sekilas, cermin itu menunjukkan wajah yang berbeda, seperti wajah orang lain. Wajah yang lebih tua, lebih gelap, dan penuh kebencian. Tiara merasakan jantungnya berdegup kencang. "Dewi, apa yang terjadi?" Ayu berbisik, khawatir. "Apa yang kamu lihat di sana?" Dewi tidak menjawab, hanya menatap cermin itu dengan tatapan kosong. Ketika ia menoleh, wajahnya kembali seperti biasa, wajah Dewi yang mereka kenal, namun ada sesuatu yang terasa sangat asing. Kalung itu semakin berkilau, semakin mencolok. Seolah-olah kalung itu menyatu dengan tubuhnya, menjadi bagian dari dirinya yang tidak bisa dipisahkan. "Ada yang salah denganmu," Tiara berkata, mencoba tetap tegar. "Kami tidak bisa membiarkanmu terus seperti ini." Dewi hanya tersenyum tipis. "Aku tidak merasa ada yang salah. Aku tidak ingin melepaskan kalung ini. Ini adalah bagian dari diriku sekarang." Ayu menggenggam tangan Tiara, mencoba mengumpulkan keberanian. "Dewi, kamu harus tahu, kalung itu tidak hanya mengikat tubuhmu. Kalung itu mengikat jiwamu, hidupmu, bahkan kehidupanmu yang lalu. Kamu sudah tidak menjadi dirimu lagi. Kamu berubah, Dewi. Kalau kamu terus memakainya, kamu akan hilang, dan sesuatu yang lebih buruk akan menggantikannya." Dewi menatap mereka dengan tatapan yang sangat kosong, tidak ada emosi apapun. "Aku tidak berubah, Ayu. Aku hanya menjadi lebih kuat. Kalung ini memberiku kekuatan yang tidak bisa kalian mengerti." Tiara merasa perasaannya semakin gelisah. "Kekuatan? Itu bukan kekuatan, Dewi. Itu kutukan. Kami tahu, itu akan menghancurkanmu." Dewi berjalan ke dekat mereka, kalung itu berkilau semakin terang. Ada sesuatu yang sangat menakutkan dari tatapannya. "Kalian tidak mengerti. Aku tidak bisa dilepaskan dari ini. Aku tidak ingin dilepaskan." Tiara dan Ayu saling pandang, wajah mereka menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Mereka tahu, kalung itu sudah sepenuhnya menguasai Dewi. Yang ada di depan mereka bukan lagi Dewi yang mereka kenal, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan. Dewi yang dulu ramah, baik hati, kini telah hilang. Tiba-tiba, Dewi berkata dengan suara yang lebih dalam, lebih asing. "Kalung ini sudah menjadi bagian dari aku. Dan sekarang, kalian harus pergi. Aku tidak ingin ada yang mengganggu lagi." Tiara dan Ayu terdiam, tak tahu harus berkata apa lagi. Dewi yang mereka kenal sudah tidak ada. Kalung itu telah mengubahnya, telah menguasainya sepenuhnya. Apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkannya? Mungkin sudah terlambat. Dengan perasaan yang berat, mereka mundur langkah demi langkah, meninggalkan Dewi sendirian dengan kalung itu. Mereka tahu, mereka harus mencari cara lain, cara yang lebih drastis untuk menyelamatkan sahabat mereka. Tapi apakah mereka masih memiliki waktu? Malam itu, mereka berjalan pulang dengan hati yang penuh pertanyaan, seakan langkah mereka semakin jauh dari harapan. Mereka tahu satu hal, kalung itu bukan sekadar perhiasan, itu adalah kutukan yang mengikat jiwa. Dan mereka harus segera menemukan cara untuk menghentikannya, sebelum Dewi hilang selamanya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tiara dan Ayu duduk berdua di sofa ruang tamu, masing-masing terbungkus dalam pikirannya yang gelisah. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan Dewi, mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kalung itu sudah semakin menguasai Dewi, dan mereka merasa semakin jauh dari sahabat mereka yang dulu. Setiap detik yang berlalu seakan membawa Dewi semakin jauh, lebih dalam ke dalam dunia yang mereka tidak kenali. "Aku takut, Tiara," Ayu berkata, suaranya pelan namun penuh ketakutan. "Apa yang harus kita lakukan? Dewi sudah tidak bisa kita kenali lagi. Kalung itu benar-benar sudah menguasainya." Tiara terdiam. Ia memandang keluar jendela, melihat malam yang gelap dan sunyi. Suasana di luar terasa sepi, sama seperti hatinya saat ini. "Aku juga takut, Ayu. Tapi kalau kita terus seperti ini, Dewi bisa hilang selamanya.
Kita harus mencari cara untuk melepaskan kalung itu, meski itu berarti kita harus menghadapinya secara langsung. Ayu menggigit bibirnya, matanya menatap kosong ke depan. Tapi bagaimana caranya? Kalung itu bukan kalung biasa. Pria tua itu mengatakan hanya ada satu cara untuk melepaskannya, dan itu sesuatu yang sangat mengerikan. Tiara menatap Ayu dengan serius. Aku tahu. Tapi kita tidak bisa terus membiarkan Dewi seperti ini. Dia bukan lagi Dewi yang kita kenal. Kalung itu sudah mengambil semuanya darinya. Mereka berdua terdiam, masing-masing merenung, mencoba mencari cara keluar dari situasi yang semakin pelik ini. Tiba-tiba, Tiara mendapatkan sebuah ide yang cukup mengejutkan. Ayu, bagaimana kalau kita cari pria tua itu lagi? Mungkin dia tahu lebih banyak. Mungkin dia tahu cara untuk membebaskan Dewi, kata Tiara dengan penuh harap. Ayu menatapnya ragu-ragu. Tapi dia bilang kalung itu hanya bisa diwariskan, bukan dilepaskan. Jika kita mencobanya, apa yang harus kita korbankan? Apapun itu, Ayu. Kita harus melakukan apapun untuk Dewi, jawab Tiara dengan tekad. Malam itu, mereka berdua memutuskan untuk mencari pria tua itu. Mereka tidak tahu apakah itu ide yang tepat, atau malah akan membawa mereka lebih dekat ke dalam bahaya. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Dewi sudah berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, dan mereka harus menemukan cara untuk menghentikannya. Perjalanan mereka membawa mereka kembali ke toko barang antik itu, tempat di mana mereka pertama kali menemukan kalung yang membawa malapetaka. Ketika mereka sampai, toko itu terlihat lebih sunyi dari sebelumnya, pintu kayu yang tua tampak rapuh. Mereka ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya mereka memberanikan diri untuk masuk. Di dalam toko, suasana terasa dingin dan lembab. Wangi barang-barang antik yang sudah lama tidak terpakai mengisi udara. Tiara dan Ayu memanggil-manggil, namun tidak ada jawaban. Lalu, dari balik rak barang-barang antik, muncul pria tua itu. Wajahnya masih penuh dengan luka-luka yang sama seperti dulu, matanya tajam memandang mereka. Ada apa lagi? Suaranya terdengar keras dan serak, seperti tidak sabar. Tiara dan Ayu saling pandang, lalu Tiara mengambil langkah maju. Kami butuh bantuanmu. Dewi sudah kehilangan dirinya karena kalung itu. Kami harus melepaskannya, tapi kami tidak tahu bagaimana. Pria tua itu terdiam sejenak, matanya seperti menilai mereka. Kalung itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tidak ada cara mudah untuk melepaskannya. Kalian harus siap dengan konsekuensinya. Ayu mendekat, wajahnya penuh dengan kecemasan. Kami siap, apapun itu. Dewi sudah berubah, dan kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Pria tua itu mendesah panjang. Kalian tidak mengerti. Kalung itu bukan hanya benda mati. Itu adalah pengikat jiwa. Tidak ada yang bisa melepaskannya tanpa membayar harga yang sangat mahal. Tiara merasa jantungnya berdegup kencang. Harga? Apa maksudmu? Kami sudah siap untuk membayar apapun. Kalung itu memiliki kekuatan untuk mengikat jiwa pemakainya. Untuk melepaskannya, seseorang harus rela menggantikan tempat pemakai kalung itu. Tidak ada yang bisa melepaskan kalung tanpa mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, pria tua itu menjelaskan dengan suara berat. Mata Tiara terbuka lebar. Gantikan tempatnya? Apa maksudmu? Pria tua itu mengangkat bahu, lalu melangkah mundur. Maksudnya, salah satu dari kalian harus mengenakan kalung itu. Hanya dengan cara itu, Dewi bisa bebas. Namun, siapa yang mengenakannya, akan merasakan kutukan yang sama. Kalung itu akan mengikat jiwa pemakainya, mengubahnya, mengambilnya sebagai bagian dari dirinya. Ayu mundur, hampir terjatuh. Tunggu, jadi untuk melepaskan Dewi, salah satu dari kami harus mengenakan kalung itu? Pria tua itu mengangguk pelan. Itulah satu-satunya cara. Tidak ada yang bisa menghindari harga yang harus dibayar. Kalau kalian memutuskan untuk melakukannya, persiapkan dirimu. Tiara dan Ayu terdiam, perasaan mereka bercampur aduk. Mereka tidak tahu apa yang harus dipilih.
Di satu sisi, Dewi harus diselamatkan, namun di sisi lain, mereka tahu pengorbanan apa yang harus mereka bayar. Aku akan melakukannya, kata Tiara akhirnya, suaranya penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan Dewi terus terkurung dalam kalung itu. Ayu menatap Tiara dengan mata yang penuh kekhawatiran. Tiara, kau yakin? Ini bukan keputusan yang mudah. Tiara mengangguk dengan mantap. Aku yakin. Dewi adalah sahabat kita. Kalau aku harus melakukannya untuk menyelamatkannya, aku akan melakukannya. Pria tua itu kembali mengangguk, seakan memahami keputusan Tiara. Kalian sudah tahu konsekuensinya. Jika kalian siap, pergilah ke rumah Dewi. Kalung itu hanya bisa dipindahkan di tempat yang telah ditentukan. Dan ingat, satu hal, setelah kalung itu dikenakan, tidak ada jalan untuk kembali. Tiara menatap Ayu sekali lagi, lalu keduanya meninggalkan toko itu dengan perasaan yang tak menentu. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tapi mereka juga tahu ini adalah pilihan yang tidak bisa diubah. Begitu mereka kembali ke rumah Dewi, mereka akan menghadapi kenyataan yang lebih gelap dari apa yang bisa mereka bayangkan. Tidak ada jalan keluar. Kalung itu sudah mengikat jiwa mereka, dan sekarang, hanya ada satu langkah yang harus diambil. Tiara dan Ayu berdiri di depan rumah Dewi, menatap pintu yang tertutup rapat. Hati mereka penuh dengan ketakutan dan kecemasan, namun di balik itu, ada tekad yang tak tergoyahkan. Mereka telah membuat keputusan yang tak bisa diubah. Tiara sudah siap mengenakan kalung itu. Dewi harus diselamatkan, dan jika hanya ada satu cara, maka Tiara tidak akan mundur. Ayu melihat Tiara dengan tatapan penuh kekhawatiran. Tiara, kamu yakin? Ini benar-benar bukan hal yang bisa kita sesali setelah kita melakukannya. Kalau kamu mengenakan kalung itu, kamu akan terikat dengan kutukan yang sama. Kamu akan kehilangan dirimu. Tiara menatap Ayu, mencoba menunjukkan bahwa dirinya sudah siap dengan konsekuensi apapun. Aku tahu apa yang akan terjadi, Ayu. Tapi aku tidak bisa membiarkan Dewi terus menderita seperti ini. Kalau aku harus mengorbankan diriku untuk menyelamatkannya, aku akan melakukannya. Dewi adalah sahabat kita. Aku tidak bisa melihatnya hilang begitu saja. Ayu menundukkan kepala, merasa tak berdaya. Tapi, Tiara, kalau sesuatu terjadi padamu, suaranya tercekat. Ayu, ini bukan tentang kita, kata Tiara, suaranya tegas. Dewi yang lebih penting. Kita sudah terlalu lama menunggu. Sekarang saatnya untuk bertindak. Dengan langkah berat, Tiara akhirnya mengetuk pintu rumah Dewi. Mereka mendengar suara langkah kaki dari dalam, kemudian pintu dibuka oleh Dewi, yang berdiri dengan wajah kosong seperti biasa. Kalung emas itu masih melingkar di lehernya, berkilau dengan cara yang menakutkan. Dewi, Ayu memanggilnya dengan suara pelan. Dewi menoleh, matanya kosong seperti sebelumnya. Kalian datang lagi. Apa yang kalian inginkan? Aku datang untuk melakukannya, Dewi, kata Tiara dengan suara rendah namun pasti. Aku akan mengenakan kalung itu. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Dewi mengerutkan kening, tampaknya tidak mengerti apa yang dimaksud. Kamu akan mengenakan kalung ini? Tapi, kalung ini hanya milik saya. Tiara menatapnya dengan penuh tekad. Tidak, Dewi. Kalung ini bukan hanya milikmu. Ini milik semua orang yang telah terikat dengan kutukan ini. Aku akan menggantikannya, supaya kamu bisa bebas. Ayu menggenggam tangan Tiara, masih ragu. Tiara, hati-hati. Kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan bisa kembali lagi. Kamu akan terikat dengan kutukan itu. Tiara menarik napas panjang. Aku tahu, Ayu. Tapi aku sudah siap. Aku akan melakukannya demi Dewi. Dewi memandang mereka berdua dengan tatapan yang sulit dipahami. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang kalian lakukan. Kalung ini akan mengambil segalanya. Tidak ada yang bisa menghindar dari harga yang harus dibayar. Dengan perlahan, Tiara membuka kalung itu dari leher Dewi. Kalung itu terasa dingin dan berat,
seolah ada kekuatan yang mengalir melalui setiap helai rantainya. Tiara menatap kalung itu sejenak, merasakan bagaimana energi jahatnya mengalir, mencoba menahan setiap detik perasaan takut yang tumbuh dalam dirinya. Namun, dia tidak mundur. "Ayu, aku akan baik-baik saja," kata Tiara, berusaha meyakinkan sahabatnya. "Dewi akan bebas, dan itu yang terpenting." Dengan hati yang berat, Ayu melepaskan tangan Tiara, memberikan izin untuknya mengenakan kalung itu. Tiara menarik napas dalam-dalam, kemudian mengenakan kalung itu di lehernya. Begitu kalung itu melingkar di leher Tiara, seketika itu juga dia merasakan perubahan yang luar biasa. Sesuatu yang dingin dan berat mengalir ke dalam tubuhnya, meresap ke dalam kulitnya, dan seolah-olah menempati setiap ruang di dalam dirinya. Kalung itu bukan hanya sekadar benda mati. Itu hidup. Itu mengikat, menguasai, menuntut. Apa yang terjadi? Ayu berteriak, melihat perubahan yang terjadi pada Tiara. Wajah Tiara tiba-tiba terlihat pucat, matanya mulai kosong, seperti yang mereka lihat pada Dewi sebelumnya. Tiara merasakan sakit yang tajam di dadanya, seperti ada sesuatu yang merobek dirinya dari dalam. "Ayu, rasanya seperti sesuatu yang asing menguasai tubuhku," suaranya serak, seperti berjuang melawan sesuatu yang lebih kuat darinya. Dewi, yang berdiri di sudut ruangan, hanya bisa memandangi dengan tatapan kosong. Begitulah kalung ini bekerja. Mengambil jiwa pemakainya, dan mengubahnya. "Sekarang, Tiara, kamu akan menjadi miliknya." Ayu berlari ke arah Tiara, memegang bahunya dengan gemetar. "Tiara, kamu masih bisa mendengarkan aku, kan? Jangan biarkan kalung itu menguasaimu." Namun, Tiara tidak bisa menjawab. Tubuhnya mulai goyah, dan untuk sesaat, matanya tampak kehilangan fokus. Kalung itu berkilau lebih terang, dan kemudian, Tiara merasa seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Sebuah suara asing mulai bergema di dalam pikirannya, berbisik-bisik, merasukinya. Tiara menjerit pelan, merasakan tubuhnya semakin kehilangan kendali. Kalung itu semakin erat, semakin kuat, seolah ingin menghisap seluruh dirinya. Tiba-tiba, kalung itu berhenti berkilau. Sebuah kekosongan yang mendalam menggantikan semua yang sebelumnya terasa begitu nyata. Tiara terjatuh ke lantai, wajahnya pucat, dan napasnya terengah-engah. Ayu panik, berlutut di samping Tiara, menggenggam tangannya. "Tiara, kamu baik-baik saja?" Tiara mengangkat kepala dengan perlahan, matanya kosong dan penuh kebingungan. "Ayu," suaranya terdengar lemah, hampir tidak dikenali. "Apa yang terjadi?" Ayu merasa kedinginan menyelimuti dirinya. "Tiara, apa yang kamu rasakan?" Tiara menggelengkan kepala pelan. Aku tidak tahu. Rasanya, ada sesuatu di dalam diriku. Sesuatu yang tidak bisa aku kontrol." Dewi memandang mereka dengan tatapan datar. "Kalung itu mengikat jiwa. Sekarang kalian tahu harganya." Ayu melihat Tiara dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Tiara, apa kamu masih ada di sana?" Tiara tidak menjawab. Kalung itu sudah menguasainya, dan semuanya mulai terasa semakin gelap. Ayu duduk di lantai, menggenggam tangan Tiara yang terkulai lemas di sampingnya. Hatinya dihantui oleh ketakutan yang tak kunjung reda. Kalung itu telah menguasai Tiara, begitu cepat dan begitu kuat. Tiara yang dulu tegar, sekarang tampak begitu rapuh, seolah-olah jiwanya telah tertarik masuk ke dalam jurang yang dalam dan gelap. "Tiara, bangun!" Ayu memanggil dengan lembut, namun Tiara tetap terdiam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Kalung itu kini terpasang di leher Tiara, berkilau dengan cara yang menakutkan, seolah mengintip ke dalam jiwa Tiara yang sedang terperangkap. Setiap detik yang berlalu, Ayu merasa semakin jauh dari sahabatnya. Dewi berdiri di sudut ruangan, matanya yang kosong menatap mereka tanpa emosi. "Kalian sudah tahu konsekuensinya," katanya pelan, tanpa ada rasa penyesalan. "Kalung itu tidak pernah memberi kebebasan tanpa harga. Tiara sekarang sudah menjadi bagian darinya. Apa yang harus kita lakukan?" Ayu berteriak,
tak tahan lagi. Kenapa semua ini terjadi? Aku tidak bisa kehilangan Tiara juga, Dewi. Dewi terdiam, matanya yang kosong berpindah dari Ayu ke Tiara, lalu kembali ke Ayu. Tidak ada yang bisa kalian lakukan lagi, jawabnya dengan suara datar. Kalung itu bukan hanya perhiasan. Itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua. Jika kalian ingin menyelamatkan Tiara, kalian harus siap untuk kehilangan lebih banyak lagi. Ayu menggigit bibirnya, air matanya mulai menetes. Rasanya seperti ada beban yang tak tertahankan di dadanya. Sejak pertama kali mereka melihat kalung itu, mereka sudah tahu bahwa itu bukan benda biasa. Tapi mereka tidak pernah benar-benar mengerti apa artinya, apa yang sebenarnya mereka hadapi. Kini, kalung itu telah mengambil semuanya, dekatnya Dewi, kepercayaan mereka, dan sekarang, Tiara. Jadi, kami hanya bisa menyerah. Ayu bertanya, suaranya penuh keputusasaan. Dewi menggelengkan kepala pelan, seolah-olah memberikan jawaban yang lebih dalam dari kata-kata. Bukan menyerah. Kalung itu hanya menginginkan satu hal, jiwa. Tidak ada yang bisa lepas dari ikatannya tanpa membayar harga yang sangat tinggi. Tiara sudah mengorbankan dirinya. Kalau kalian ingin menebusnya, maka kalian juga harus siap dengan harga yang sama. Ayu merasa tubuhnya lemas, seolah semua energi dalam dirinya terkuras habis. Aku tidak bisa melihat Tiara seperti ini. Dewi berjalan mendekat, wajahnya datar, tanpa ekspresi. Kalian bisa membayar harga itu, Ayu. Tapi ingat, apa yang diambil, tidak akan pernah kembali. Kalung ini akan meminta lebih dari sekedar pengorbanan. Kalau kamu ingin menyelamatkan Tiara, kamu harus memberi lebih banyak dari yang kamu pikirkan. Tiara mengeluarkan suara pelan dari tenggorokannya, membuat Ayu berbalik dan menatapnya dengan panik. Wajah Tiara terlihat lebih pucat, namun ada kilatan yang mulai muncul di matanya, bukan lagi Tiara yang mereka kenal, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap. Tiara mulai menggerakkan tangannya, perlahan, seperti ada kekuatan yang menggerakkan tubuhnya tanpa seizin dirinya. Tiara, jangan. Ayu berteriak, berusaha menggenggam tangan Tiara, tetapi Tiara menarik dirinya mundur, seperti ada kekuatan yang menghalanginya. Tiara menatap Ayu dengan pandangan kosong. Ayu, kamu harus pergi, ini sudah terlalu jauh, katanya dengan suara yang asing. Bukan suara Tiara yang mereka kenal. Aku sudah tidak bisa kembali. Ayu merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Air matanya mengalir deras. Tidak, Tiara. Jangan katakan itu. Kamu masih ada di sini, aku tahu kamu masih ada. Ayu memegang erat tangan Tiara, namun kalung itu berkilau lebih terang, dan tubuh Tiara seperti terseret kembali ke dalam bayang-bayang yang gelap. Dewi memandang dengan wajah yang tak terbaca. Kalung itu bukan hanya untuk mengambil jiwa. Itu juga mengubahnya. Menjadi bagian dari sesuatu yang lebih tua, yang lebih mengerikan. Tiara sudah terikat dengan kekuatan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Ayu menoleh pada Dewi, matanya penuh dengan kebingungannya. Kekuatan apa yang kamu maksud? Apa yang terjadi pada Tiara? Apa yang akan terjadi padanya? Dewi memandang Ayu dengan tatapan yang berat, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan namun tak bisa diungkapkan. Kalung ini sudah mengubah Tiara menjadi sesuatu yang tidak bisa kalian kenali lagi. Jiwa Tiara telah menyatu dengan kekuatan yang lebih besar. Dan sekarang, dia bukan lagi manusia. Dia adalah bagian dari kalung itu. Ayu mundur, terkejut dan takut. Tidak, bukan Tiara. Itu tidak mungkin. Dewi menghela napas panjang. Aku sudah bilang sejak awal. Tidak ada yang bisa bebas dari kalung ini tanpa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kalian sudah membuat pilihan. Kalian harus menerima apa yang telah terjadi. Suasana menjadi semakin sunyi, hanya suara napas mereka yang terdengar jelas. Ayu menatap Tiara dengan hati yang hancur. Sahabat yang dulu ceria, yang selalu ada untuknya, kini terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya lagi.
Kalung itu telah mengambilnya, menghancurkan segalanya. Ayu merasa lehernya kaku, dadanya sesak. Aku tidak bisa hidup seperti ini tanpa Tiara. Ayu menggenggam tangan Tiara dengan kuat, berusaha mencari cara untuk mengembalikan sahabatnya, namun kalung itu terus mengeluarkan cahaya yang semakin menyilaukan. Tiara tidak bisa menahan diri. Dia menjerit, suara yang bukan suara manusia lagi, tetapi suara yang berasal dari kedalaman yang tak terbayangkan. Kalung itu, yang dulunya hanya sebuah perhiasan, sekarang telah menjadi penguasa yang memegang kendali. Ayu, suara Tiara terdengar sekali lagi, namun kali ini penuh dengan kekosongan. Aku sudah tidak ada lagi, aku sudah menjadi bagian dari kalung ini. Tidak ada yang bisa mengembalikanku. Ayu merasakan hatinya runtuh. Kalung itu telah mengambil semuanya, diri Tiara, persahabatan mereka, bahkan harapan untuk selamat. Di luar sana, dunia masih berjalan seperti biasa. Tetapi di dalam rumah itu, di dalam ruang ini, Ayu merasakan sebuah kegelapan yang menelan semuanya. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi Tiara. Hanya ada kalung itu, yang kini telah mengikat lebih dari sekadar jiwa. Dan Ayu tahu, tidak ada yang bisa mengubah takdir yang sudah tercipta. Tamat.